Suraji langsung mencium Iem dan menyedot air liurnya. Pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah kasus dukun yang menghabisi 42 kliennya. Ahmad Suraji atau yang biasa dikenal sebagai Dukun AS atau Nasib Klewang adalah seorang pembunuh berantai Indonesia yang mengaku telah menghabisi 42 perempuan antara tahun 1986 hingga 1997. Nah, si Suraji ini mengaku bahwa dia telah membunuh korban-korbannya sebagai bagian dari ritual kepercayaan yang dia percaya akan memberikan kekuatan dan kesaktian pada dirinya. Dia tuh mengubur korban-korbannya di ladang tebu dekat rumahnya dengan kepala menghadap ke rumahnya. Perkebunan tebu ini berada di Desa Seisemayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Suraji tega melakukan perilaku bejat ini karena dia percaya akan memberikan atau menaikkan ilmu kesaktiannya. Sebelum ke ceritanya, kita akan ceritakan dulu siapa Dukun Ahmad Suraji ini. Ahmad Suraji dilahirkan pada tanggal 10 Januari 1949 dengan nama Nasib. Ia hanya menamatkan pendidikan hingga sekolah dasar dan masa mudanya dilalui sebagai pencuri lembu di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Ketika mencuri, Ahmad Suraji sering menggunakan klewang. Karena itu, ia menerima julukan Nasib Klewang oleh rekan sesama pencuri. Kita flashback ke belakang mengenai siapa Dukun Suraji ini. Kenapa dia bisa menjadi dukun dan percaya kalau dengan menghabisi nyawa manusia maka kekuatan ilmu kesaktiannya akan bertambah. Masa kecil Suraji dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik. Sang ayah yang berprofesi sebagai dukun meninggal kala ia baru berusia 7 bulan. Masa kecilnya hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, bermain dan berlarian di ladang. Menurut pengakuan ibunya, selain bermain di ladang, Suraji juga tertarik mempelajari ilmu dukun sejak umur 12 tahun lewat buku-buku peninggalan sang ayah yang juga merupakan dukun pula. Hidup Suraji berubah 180 derajat saat ia memutuskan untuk berpoligami. Tak tanggung-tanggung, Suraji menikahi 2 perempuan sekaligus yang semuanya masih punya pertalian saudara dengan istri pertamanya, Tumini. Suraji menikah lagi dan tinggal serumah dengan ketiga istrinya dengan alasan ingin punya anak perempuan, sesuatu yang tidak didapatkannya bersama Tumini. Gue curiga sih dia pengen anak perempuan tuh, takutnya nanti bakal jadikan tumbal juga. Dari ketiga istrinya tersebut dan ia memiliki 9 anak. Pada saat bersamaan, Suraji terus memperdalam ilmu kesaktiannya tersebut. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Pada suatu malam, Suraji bimbang nih. Pasalnya, mendiang sang ayah kembali datang di mimpinya ini. Dalam pertemuan itu, sang ayah berpesan, "Hei Suraji, jika kau ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, kamu harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan." Setelah lama menimbang-nimbang, Suraji akhirnya melaksanakan petuah sang ayah. Maka diburulah sejumlah perempuan untuk ditumbalkan. Dari hasil penyelidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumah Suraji. Kita ke tahap bagaimana polisi tahu bahwa Suraji ini pelaku pembunuhan berantai. Jadi polisi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumah Suraji di Dusun Aman Damai. Semua perempuan yang mendatangi Suraji itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Suraji. Nah, si dukun alias si Suraji ini meminta setiap kliennya yang datang membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab atau buhur, dan sepasang jeruk purut. Tidak hanya itu, ada syarat lain yang diajukan Suraji kepada setiap korbannya. Syarat lainnya tersebut yaitu harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari, dan pasien tak boleh memberitahukan ritual itu kepada orang lain. Korban pertama Suraji adalah perempuan bernama Tukiem alias Iem. Korban datang ke rumah Suraji pada Desember 1986 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Iem ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari Suraji. Iem pun mengetuk pintu rumah Suraji. Suraji pun langsung membuka pintu rumahnya dan langsung bertanya apa maksud perempuan alias si Iem ini mendatangi rumahnya tersebut. Setelah ia mengutarakan maksudnya, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan tebu Seisemayang yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya.
Saat keluar, Suraji membawa cangkul, tali, dan karung, sedangkan Iem membuntutinya di belakang. Langkah mereka terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual ilmu pengasihan itu. Suraji meminta Iem memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya. Suraji pun menggali lubang sedalam 1 meter. Panjang lubang sekitar 1 meter dan lebar 70 cm. Karena biasa mencangkul, tak butuh lama bagi Suraji untuk membuat lubang seukuran itu. Suraji lalu meminta Iem masuk ke lubang. Kedua kaki dan tangan Iem diikat tali sambil berdiri. Setelah itu Suraji naik, lalu menguruk lagi lubang dengan tanah. Tubuh Iem terkubur mulai kaki hingga dadanya. Setelah itu Suraji jongkok di hadapan Iem. Suraji menyandarkan kepala Iem di atas paha kakinya. Tiba-tiba tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu, sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iem. Praktis dong, korban tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dalam hitungan menit, nyawa Iem pun melayang, meninggal seketika di tempat itu. Suraji melakukan ritual lain dengan air liur korban yang sudah tidak bisa bergerak. Suraji langsung mencium Iem dan menyedot air liurnya. Setelah itu tubuh korban diangkat kembali. Ia membuka ikatan tali di kaki dan tangannya Iem, membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. Lalu Suraji menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga. Esok paginya Suraji beraktivitas kembali seperti biasa, bertani, seolah-olah tak ada kejadian apapun di malam hari. Ia bergaul seperti biasa dengan tetangganya. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap korban-korban berikutnya. Korban kedua Suraji bernama Yusniar alias Niar yang dibunuh pada sekitar Maret 1987. Kemudian korban ketiga adalah perempuan bernama Tomblok. Lalu ada lagi korban lainnya, diantaranya yaitu Rusmina, Popi, Diduk, Rusmiani. Kemudian ada Yanti, Irdayanti, Sadiem, dan Kunyil. Seluruhnya diketahui ada 42 perempuan yang telah dibunuh secara keji oleh dukun Suraji ini. Korban terakhir Suraji bernama Sri Kemaladewi yang dia bunuh pada tanggal 23 April 1997. Nah, dari kasus ini kebiadabannya mulai terbongkar. 4 hari setelah pembunuhan, warga dusun Aman Damai dibuat geger ketika seorang pemuda menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu. Mereka terkejut, ternyata mayat itu adalah Dewi yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya. Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidikinya. Awalnya polisi mencurigai Tumin, mantan suami Dewi, karena keduanya sering bertengkar, tapi polisi tak cukup banyak bukti. Pada suatu kesempatan polisi mendapatkan secercah petunjuk baru. Seorang warga bernama Andreas mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah Suraji untuk berkonsultasi sebelum dikabarkan hilang. Polisi kemudian mendatangi rumah Suraji. Nah, si Suraji ini pas ditangin polisi mengaku Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib Dewi pulang ke rumahnya sendiri, kata si Suraji. Karena tak cukup bukti, polisi menghentikan penyelidikan. Polisi mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Pengusutan kasus sempat terhenti karena bukti-bukti yang ditemukan tak cukup. Tapi polisi tak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil pendalaman ditemukan 1 benang merah. Sebagian besar korban adalah pasien Suraji. Temuan tersebut mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah dukun Suraji ini. Satu persatu sudut rumah disisir secara seksama, menggeledah semua isi rumah Suraji. Akhirnya polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan, salah satunya milik Dewi. Nah, barang bukti itulah yang membuat Suraji akhirnya ditangkap. Dalam proses interogasi, Suraji mengaku bahwa ia yang membunuh Dewi demi memperoleh ilmu sakti. Tak cuma menghabisi nyawa, Suraji juga menyikat barang-barang berharga milik korban. Polisi tidak berhenti di situ aja nih. Suraji didesak terus. Dari yang semula hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji akhirnya mengaku telah membunuh 16 perempuan lainnya. Aparat Mapolsek Sunggal menemukan 42 kerangka manusia di ladang tebu di dusun Aman Damai tersebut. Rata-rata korban kerangka yang ditemukan tersebut berumur 13 sampai 27 tahun. Adanya penemuan 42 kerangka tersebut menjadi bahan acuan polisi untuk menginterogasi lebih lanjut Suraji. Hingga kemudian dukun Suraji mengaku bahwa dia telah membunuh 42 wanita. Perbuatannya itu dilakukan dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari 1986 hingga 1997. Bahkan Suraji mengaku menerima bisikan gaib untuk membunuh 72 perempuan. Istri tertua Suraji yakni Tumini ikut membantu perbuatan suaminya.
Suraji dan Tumini akhirnya mendekam di penjara. Saat mendekam dalam penjara, dikabarkan bahwa Suraji bertobat dan membuang semua ilmu kebatinan yang dimilikinya selama ditahan. Sejak membuang ilmu dan meninggalkan dunia perdukunannya, Suraji rajin mengikuti pengajian yang diselenggarakan pihak lapas dan bahkan mempunyai aktivitas ibadah yang luar biasa. Jadi, jika napi lain langsung keluar musola setelah sholat, maka Suraji akan berdiam diri untuk berzikir dalam waktu yang cukup lama. Di tengah pertobatannya itu, Suraji sempat merasa tertekan setelah mengetahui rencana Kejaksaan Tinggi Sumut akan melaksanakan eksekusi mati terhadap dirinya. Kabar tersebut membuat Suraji stres dan ia mengharap diberi grasi oleh presiden sebab sudah memperlihatkan perubahan baik dalam penjara. Setelah divonis mati oleh pengadilan negeri setempat, kuasa hukum Suraji mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 3 tahun kemudian. Upaya kasasi itu ditolak. Pada tahun 2004, dibantu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan, dukun Suraji melayangkan gerasi ke presiden. Namun hasilnya ya ditolak juga. Tak menyerah sampai situ, beberapa minggu kemudian tim kuasa hukum Suraji lagi-lagi mengajukan gerasi. Upaya ini gagal membuahkan hasil. Gerasi dukun Suraji dikembalikan karena dianggap belum memenuhi masa 2 tahun dari gerasi pertama. Upaya hukum yang diajukan tim dukun Suraji ini pada akhirnya sia-sia. Pada tanggal 10 Juli 2008, 3 peluru menembus dadanya. Dukun Suraji tewas di tempat. Atas permintaan keluarga, jenazahnya langsung dikebumikan keesokan harinya. Kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap dukun Suraji masih kencang. Warga desa Semayang, tempat tinggal Suraji, tidak terima apabila dukun ini dikuburkan di desa mereka. Salah satunya diutarakan oleh anak ibu dari korban Suraji yang bernama Dewi. Ana menegaskan keluarganya takkan ikhlas melihat kuburan dukun Suraji bersanding dengan makam putrinya. Jika memang harus dikubur di desa itu, jangan dikuburkan di TPU. Kuburkan saja di depan rumahnya, jangan di perkuburan umum, kata ibunya Dewi. Dan itulah kisah dukun Suraji yang telah berhasil melakukan pembunuhan berantai kepada 42 wanita. Jika ada cerita lain yang ingin gue bahas, silahkan kalian komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.